Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini, saya akan menjelaskan pohon keputusan tugas 5 yang sudah diberikan oleh MER dengan judul mata kuliah Artificial Intelligence. Perkenalkan, nama saya Revita Kalipis dengan NIM 2002-4058, kelas 5TI3. Di sini diberikan kasus yaitu jarak antar kota yang diberikan Jakarta Solo 1000 km, Solo Yogyakarta 1000 km, Jakarta Purwokerto 800 km, Jakarta ke Yogyakarta 1900 km, Purwokerto ke Semarang 1500 km, Purwokerto ke Solo 500 km, lalu Purwokerto ke Surabaya 1800 km, Yogyakarta ke Bandung 1000 km, Yogyakarta ke Kediri 1500 km, Kediri Surabaya 1500 km, dan Yogyakarta Surabaya 1000 km. Depth First Search atau DFS. DFS yaitu mengeksplorasi satu cabang sedalam mungkin sebelum backtrack ke node sebelumnya. Pada kasus ini, DFS akan mencoba pergi dari Jakarta ke Kediri dengan menyusuri jalur yang dalam terlebih dahulu. Langkah DFS untuk kasus yaitu Jakarta ke Solo 1000 km, Solo ke Yogyakarta 1000 km, Yogyakarta ke Kediri 1500 km, lalu Kediri tercapai dan total jarak Jakarta Solo Yogyakarta ke Kediri yaitu 1000 tambah 1000 tambah 1500, totalnya 3500 km. Nah, penjelasan singkat, kenapa DFS ke Solo dulu? DFS mencoba jalur panjang terlebih dahulu tanpa mempertimbangkan jarak yang lebih pendek di awal. Berikut ini adalah pohon keputusan dari DFS. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya memori efisien karena DFS hanya menyimpan node pada jalur yang sedang dieksplorasi. Ia lebih memori efisien daripada DFS. Cepat untuk jalur tertentu. Jika ada jalur langsung menuju tujuan di awal eksplorasi, DFS bisa sangat cepat menemukan solusi. Kekurangannya tidak menjamin solusi terpendek. DFS tidak menjamin solusi terpendek karena ia mengeksplorasi jalur sedalam mungkin, bukan yang paling optimal. Dan ada juga kekurangan kedua, bisa terjebak di jalur yang salah. DFS bisa masuk ke jalur yang panjang atau dead end sebelum menemukan solusi. Breadth First Search BFS. BFS mengeksplorasi semua node tetangga dari node asal sebelum melanjutkan ke node tetangga berikutnya, memastikan pencarian menyeluruh. Lalu langkah DFS untuk kasus Jakarta ke Purwokerto 800 km, Purwokerto ke Solo 500 km, Solo ke Yogyakarta 1000 km, Yogyakarta ke Kediri 1000 km, 1500 km, lalu Kediri tercapai dan untuk total jaraknya yaitu 800 tambah 500 tambah 1000 tambah 1500 yaitu 3800 km. Untuk penjelasan singkatnya, kenapa BFS ke Purwokerto terlebih dahulu? Karena BFS memilih jalur terpendek yang terdekat dari node asal terlebih dahulu, yaitu Jakarta ke Purwokerto 800 km, lebih dekat dibanding Jakarta ke Solo 1000 km. Untuk pohon keputusannya, berikut ini bisa teman-teman lihat. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan dari BFS, yaitu menemukan solusi terpendek atau optimal. BFS selalu menemukan solusi optimal jika semua jarak antara node sama atau tidak ada bobot. Lalu eksplorasi menyeluruh, BFS mengeksplorasi semua cabang di level yang sama sebelum bergerak lebih dalam dan memastikan tidak ada jalur yang terlewat. Kekurangan memerlukan banyak memori. BFS perlu menyimpan semua node yang ada pada level saat ini, sehingga membutuhkan lebih banyak memori dibandingkan DFS. Lambat pada graf besar, BFS bisa menjadi sangat lambat pada kasus dengan ruang pencarian besar karena mengeksplorasi setiap cabang. Best First Search. Best First Search menggunakan biasanya jarak terdekat untuk memilih jalur terbaik yang mendekati tujuan. Langkah-langkah Best First Search untuk kasus yaitu Jakarta ke Purwokerto 800 km, Purwokerto ke Solo 500 km, Solo ke Yogyakarta 1000 km, Yogyakarta ke Kediri 1500 km, lalu Kediri tercapai. Nah, total jaraknya yaitu 3800 km. Penjelasan singkatnya, kenapa Best First ke
ke Purwokerto, Best First Search mengarah ke jalur dengan estimasi jarak terpendek menuju Kediri, yang kebetulan mengikuti rute melalui Purwokerto terlebih dahulu. Untuk pohon keputusannya bisa teman-teman lihat di sini. Lalu, untuk kelebihannya, lebih efisien dalam waktu. Jika heuristik yang digunakan akurat, best first search lebih cepat dalam menemukan solusi dibandingkan dengan BFS atau DFS. Lebih fokus pada tujuan, karena best first search memilih node yang tampaknya paling dekat dengan tujuan. Metode ini menghindari eksplorasi node yang tidak relevan. Dan untuk kekurangannya, tidak menjamin solusi optimal, meskipun lebih cepat, best first search tidak selalu memberikan solusi optimal, terutama jika heuristiknya tidak tepat. Kekurangan lainnya itu bergantung pada heuristik. Efektivitas metode ini bergantung pada kualitas heuristik yang digunakan. Jika heuristik buruk, metode ini bisa memberikan solusi yang salah atau suboptimal. Kesimpulan metode terbaik untuk kasus Jakarta ke Kediri, yaitu DFS memberikan solusi tercepat dengan jarak 3.500 km, BFS dengan best first search menghasilkan jarak yang lebih sama, yaitu 3.800 km, namun best first search lebih efisien jika heuristik tepat. Dalam kasus ini, DFS memberikan solusi terbaik berdasarkan jarak total, karena DFS menemukan rute yang lebih pendek dibandingkan dengan BFS dan best first search. Terima kasih.